Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Administrasi Pendidikan, kelompok 6, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Di sini kami akan mereview chapter 6 dan 7 dari buku yang berjudul Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector. Kami, kelompok 6 yang beranggotakan Senia Herianti, Yura Yokebed, Pratiwi Eva, Kiki Handayani, Ayu Yustika, dan Ray Noviar. Yang pertama ini ada identitas buku. Judul buku yaitu Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector. Penulis Anne Grevels dan Susan Simpson. Penerbit Learning Matters. Tahun terbit 2008, halaman 142 halaman. Nomor ISBN 978I84451708. Lalu yang pertama ini ada chapter 6 yang membahas mengenai refleksi, evaluasi dan umpan balik, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Refleksi. Merefleksikan pengajaran memungkinkan untuk melakukan dan berpikir tentang apa yang telah dilakukan. Bagaimana melakukannya dan mengapa memutuskan untuk melakukannya dengan cara tertentu. Dengan maksud untuk mengubah atau meningkatkannya di masa depan. Semua refleksi harus mengarah pada peningkatan dalam praktik. Metode untuk praktik reflektif dengan cara pengalaman atau experience, menggambarkan atau describe, menganalisa atau analyze, dan merevisi atau revise, atau dapat disingkat menjadi EDAR, menurut Grevels tahun 2008. Refleksi ini penting dilakukan oleh guru, karena dengan refleksi, seorang guru akan melihat hal-hal secara detail yang mungkin biasanya tidak dipertimbangkan. Refleksi harus menjadi sebuah keharusan atau kebiasaan. Menurut Cole 1984 mengusulkan proses pembelajaran berkelanjutan 4 tahap. Teorinya menyatakan bahwa tanpa refleksi, orang akan terus melakukan kesalahan. Model pembelajaran 4 tahap menurut Colt yaitu yang pertama ada pengalaman nyata, kedua ada pengamatan reflektif, yang ketiga ada konseptualisasi abstrak, yang keempat ada eksperimen aktif. Model pembelajaran ini menyarankan bahwa siklus dapat dimulai pada setiap tahap. Refleksi itu sama pentingnya dengan pengalaman dan bahwa setelah siklus dimulai, ini harus diikuti melalui semua tahapan agar pembelajaran menjadi efektif. Griffiths dan Tan tahun 1992 telah menguraikan lebih lanjut model refleksi yang serupa siklus belajar Kolb dengan memperkenalkan kerangka waktu yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa tanpa upaya sadar, reaksi paling cepat terhadap pengalaman dapat membanjiri kesempatan untuk pertimbangan dan pembelajaran yang lebih dalam. Mereka menggambarkan reflektif siklus sebagai tindakan, observasi, analisis, evaluasi, dan perencanaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai insiden kritis. Apa itu insiden kritis? Insiden kritis adalah sesuatu yang ditafsirkan sebagai masalah atau tantangan dalam konteks tertentu daripada kejadian rutin. Nah, contoh kejadian kritis ini yaitu ketika pelajar berulang kali datang terlambat untuk satu pertemuan. Analisis kejadian kritis adalah cara untuk mengatasinya, tantangan dalam situasi sehari-hari, dan menjelajahi insiden yang terjadi untuk memahami dengan lebih baik, serta menemukan cara alternatif untuk bereaksi serta menanggapi pelajar. Insiden kritis ini bersifat pribadi bagi setiap individu. Martin 1996 mengembangkan 6 aspek analisis insiden kritis, yaitu yang pertama, pilihlah insiden kritis. Yang kedua, jelaskan insiden tersebut. Nah, di dalam aspek ini memuat kapan dan di mana itu terjadi yang berisikan waktu, lokasi, dan konteks. Lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi yang di dalamnya berisikan siapa yang mengatakan atau melakukan apa. Dan
Bertanya mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan pada saat dan setelah kejadian tersebut. Lalu, aspek yang ketiga adalah interogasi deskripsi. Nah, di dalam aspek ini berisikan mengapa insiden ini menonjol, apa yang sedang terjadi, apakah Anda memiliki pola pikir tertentu terhadap kejadian tersebut. Lalu, aspek yang keempat, cari teman atau kolega. Nah, aspek ini dilakukan untuk memodifikasi analisis yang sudah dilakukan jika perlu, dengan mempertimbangkan umpan balik rekan untuk menafsirkannya insiden tersebut berbeda dari sudut pandang lainnya. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu jika sesuai, mungkin dapat membandingkan analisis yang sudah dilakukan dengan pandangan dari orang penting lainnya yang terlibat dalam episode berikutnya, seperti pelajar, kolega, dan lain. Dan yang terakhir, aspek yang keenam yaitu menulis laporan kejadian tersebut dan menjaga kerahasiaannya. Evaluasi diri Anda sendiri setelah setiap sesi Anda mengajar, dan pertimbangkan apa yang berjalan dengan baik dan aspek mana yang akan Anda tingkatkan atau ubah untuk waktu berikutnya. Umpan balik, yaitu dari pelajar Anda atau orang lain yang bekerja dengan Anda, sangat penting agar Anda untuk mengevaluasi pengajaran Anda. Anda mungkin diamati oleh rekan kerja, curriculum manager, atau pengawas untuk memastikan bahwa pembelajaran yang efektif sedang berlangsung. Kamu akan mendapatkan umpan balik yang berharga dari ini dan harus menindaklanjuti setiap aspek yang diidentifikasi. Dalam melakukan evaluasi, setiap pendidik pasti menemukan cara terbaik untuk menggunakan pertanyaan, baik pertanyaan campuran, terbuka, dan tertutup. Tetapi, pendidik harus memperhatikan kata-kata untuk memungkinkan memperoleh informasi yang nantinya akan membantu pendidik dalam melakukan perbaikan. Pada saat merancang kuesioner, gunakanlah metode singkat dan sederhana. Jangan memperumit pertanyaan, misalnya dengan mengajukan 2 pertanyaan dalam 1 kalimat. Atau membuat kuesioner terlalu lama sehingga peserta didik tidak akan mau mengisinya. Pendidik juga bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pelajar mengapa meminta mereka untuk mengisi kuesioner. Dan dijelaskan juga kegunaan dari kuesioner tersebut. Lalu, seorang pendidik harus menindaklanjuti hasil dan juga umpan balik yang akan diterimanya. Jika tidak, hal itu akan menjadi proses evaluasi yang tidak ada artinya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan profesional berkelanjutan. Pengembangan profesional berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan keprofesian guru, mulai dari pelatihan guru. Pengembangan profesional berkelanjutan ini diperlukan setiap tahun untuk semua guru, pelatih, dan tutor yang bekerja pada sektor pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memutakhirkan pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajarkan dan mengembangkan keterampilan mengajar. Bagian yang selanjutnya adalah chapter 7, yaitu ringkasan bab dari contoh dokumentasi. Contoh dokumentasi pertama ada catatan pengembangan profesional berkelanjutan, di mana dokumen catatan pengembangan profesional berkelanjutan ini berbentuk tabel yang di dalamnya mencakup tanggal, yaitu kapan program tersebut dilaksanakan, aktivitas dalam bentuk kegiatan apa, lalu di mana tempat program tersebut dilaksanakan dan berapa lama durasinya. Selain itu, tabel ini juga mencakup pembenaran spesialisasi peran mengajar mata pelajaran, kebutuhan pelatihan lebih lanjut, serta buku nomor referensi, refleksi pribadi, catatan, sertifikat, dan lain halnya. Rencana pembelajaran atau rencana tindakan individu.
Hal-hal yang perlu dilengkapi dalam rencana pembelajaran atau rencana tindakan individu adalah nama, kualifikasi program, tanggal mulai kegiatan, guru, tanggal capaian yang diharapkan, dan tempat atau lokasi. Di dalam rencana pembelajaran atau rencana tindakan individu juga berisi tujuan program, hasil penilaian awal dari pemindaian keterampilan dan tes gaya belajar, dan juga persyaratan atau dukungan penilaian khusus yang mungkin diperlukan. Dalam rencana tindakan terdapat capaian pembelajaran yang akan dicapai, kemudian ada keterampilan fungsional, tanggal yang ditargetkan, dan tanggal pencapaian dari capaian tersebut. Kemudian ada juga tabel berikutnya yaitu tujuan personal lainnya, dan dicantumkan juga tanggal yang ditargetkan dan tanggal pencapaiannya. Di tabel yang ketiga ada ulasan pembaruan yang akan direncanakan yang berisi tanggal dan juga komentar dari pelajar maupun guru. Selanjutnya ada daftar periksa induksi. Nah, daftar periksa induksi ini dibagi menjadi 3 organisasi, program, dan fasilitas. Dalam organisasi mencakup pengantar organisasi, misalnya pernyataan misi. Yang kedua ada siapa yang di dalam staf, nama, peran, tanggung jawab. Yang ketiga ada kemana harus mencari bantuan dan nasihat. Yang keempat ada kebijakan dan prosedur, misalnya kesehatan dan keselamatan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada program. Nah, di dalamnya mencakup rincian dan tanggal program atau kualifikasi. Yang kedua ada rincian penilaian. Yang ketiga ada tugas kursus atau pekerjaan rumah. Yang keempat ada prosedur banding dan pengaduan, serta dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada fasilitas. Di dalamnya terdapat toilet, catering, parkir, merokok, akses dan fasilitas penyandang cacat, fasilitas penitipan anak, ruang dan lingkungan belajar, dan lain-lain sebagainya. Bagian yang selanjutnya adalah catatan penilaian awal. Dalam catatan penilaian awal berisi nama, program atau kualifikasi, tanggal, tempat atau lokasi, dan juga tabel yang memuat beberapa pertanyaan seperti yang terdapat pada selindia. Contoh pertanyaan yang terdapat di dalam tabel seperti pengalaman relevan seperti apa yang dimiliki oleh pelajar, kualifikasi relevan seperti apa yang dimiliki oleh pelajar, apakah pelajar sudah menyelesaikan kuesioner mengenai gaya belajar, dan gaya belajar seperti apa yang disukai, apakah peserta didik memiliki kebutuhan atau persyaratan belajar secara khusus? Apakah peserta didik memiliki keyakinan atau kepercayaan diri dalam menggunakan komputer? Apakah pelajar menguasai bahasa Inggris secara lisan atau tulisan dengan baik? Apakah pelajar merasa kemampuan berhitungnya perlu ditingkatkan? Dan mengapa pelajar memutuskan mengambil kualifikasi program ini? Selanjutnya di sini ada contoh tabel mengenai daftar periksa observasi. Sebelum mengisi tabel, terlebih dahulu untuk mengisi identitas, yaitu nama guru, tanggal dilakukannya observasi, pengamat, lokasi, kelompok, dan juga program atau kualifikasi. Nah, tabel ini berisikan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh guru. Apakah gurunya memiliki skema kerja, memiliki rencana pertemuan yang sesuai, memiliki secukupnya sumber daya tersedia, membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelajar, dan pertanyaan dan pernyataan lainnya. Lalu, tabel berikutnya berisikan mengenai komentar yang diberikan oleh seorang pengamat. Dan di tabel berikutnya ada tindakan yang diperlukan oleh seorang guru tersebut yang disarankan atau diberikan oleh seorang pengamat. Untuk lebih jelasnya, tabel tersebut telah dicantumkan di laporan kelompok kami. Selanjutnya ada rencana pengembangan diri atau pengembangan pribadi. Di sini ada nama dan organisasi. Di tabel yang pertama itu ada skala waktu, tujuan, biaya yang terlibat,
tanggal mulai, tanggal tinjauan, penyelesaian tanggal catatan CPD untuk diperbarui, dan di bawah tabel skala waktu dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sepertinya itu saja yang saya jelaskan, yang bisa saya jelaskan dari tabel ini. Yang selanjutnya ada dokumen evaluasi program. Dokumen ini merupakan bentuk penilaian dan masukan guru terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan adanya evaluasi program ini, diharapkan dapat memperbaiki jalannya program yang akan datang. Contoh dokumentasi selanjutnya adalah jurnal pembelajaran reflektif, yang dimulai dari identitas nama dan tanggal. Lalu pada baris pertama terdapat pengalaman yang dimuat siapa, apa, kapan, dan di mana. Lalu baris kedua terdapat menggambarkan yang memuat mengapa, bagaimana, atau berdampak pada pengajaran dan pembelajaran. Lalu baris ketiga menganalisa yang memuat perubahan dan atau perbaikan yang diperlukan. Lalu baris keempat merevisi yang dimuat perubahan dan atau perbaikan yang diperlukan. Lalu berikutnya di sini ada contoh tabel mengenai skema kerja. Nah, di dalam tabel skema kerja ini memuat nama guru. Lalu ada program kualifikasinya, kelompok, tanggal dari sampai untuk, jumlah pertemuan, jam pengirim, lokasi, dan juga tujuan program. Lalu di tabel berikutnya di sini berisikan mengenai tanggal, tujuan, kegiatan dan sumber daya, lalu ada penilaian. Bagian yang selanjutnya adalah rencana pertemuan. Di dalam tabel rencana pertemuan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari aspek guru, yang perlu diperhatikan adalah referensi mata pelajaran dan tingkatan atau silabus, tujuan dari sesi atau pertemuan, dan juga komposisi grup atau kelompok belajar. Yang kedua, ada aspek tanggal. Yang perlu diperhatikan adalah waktu dan durasi dari pertemuan tersebut. Yang ketiga adalah aspek tempat atau lokasi. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah peserta didik. Tabel pada slide dia menunjukkan bagaimana rencana pertemuan akan disusun. Terdapat waktu, tujuan, sumber daya, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, maupun penilaian. Di dalam rencana pertemuan juga terdapat tabel evaluasi diri yang berisi kekuatan, kemudian bagian untuk pengembangan, dan juga bagian yang memerlukan tindakan dan peningkatan. Review tutorial. Nah, bisa dilihat ya contohnya seperti yang ada dalam PPT ini. Selanjutnya adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan dengan buku lain. Kelebihan buku Planning and Enabling Learning in the Lifelong Learning Sector ini dengan buku lainnya adalah isi di dalamnya mudah untuk dibaca dan dipahami, di mana di dalam buku ini dilengkapi dengan contoh praktis. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh dokumentasi yang diperlukan dalam program pengembangan kompetensi guru. Namun, buku ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga isi buku ini sulit dipahami bagi seseorang dengan kemampuan berbahasa Inggris rendah. Sebagai simpulan, pada bab 6 membahas mengenai reflektif, evaluasi dan umpan balik, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Reflektif merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh guru karena dengan refleksi seorang guru akan melihat hal-hal secara detail yang mungkin biasanya tidak dipertimbangkan. Refleksi harus menjadi kebiasaan bagi seorang guru. Evaluasi dan umpan balik, mengevaluasi diri sendiri dan pengajaran akan membantu untuk meningkatkan latihan di masa depan. Mengevaluasi proses dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam pembelajaran mereka.
Pada akhirnya, evaluasi atas kontribusi mereka akan menghasilkan layanan yang lebih baik bagi para peserta didik. Umpan balik membantu guru mengidentifikasi masalah apapun atau masalah yang bisa diatasi. Terkadang, perbaikan bisa dibuat hanya dengan mengubah susunan kata pada selebaran atau cara mengajukan pertanyaan. Pengembangan profesional berkelanjutan berkaitan dengan pengembangan keprofesian guru, mulai dari pelatihan guru. Pengembangan profesional berkelanjutan ini diperlukan setiap tahun untuk semua guru, pelatih, dan tutor yang bekerja pada sektor pembelajaran. Pada bab 7, membahas mengenai contoh dokumentasi. Berbagai contoh dokumen yang dibutuhkan seperti catatan pengembangan profesional berkelanjutan, rencana pembelajaran atau rencana tindakan individu, daftar periksa induksi, catatan penilaian awal, daftar periksa observasi, rencana pengembangan pribadi, evaluasi program, jurnal pembelajaran reflektif, skema kerja, rencana sesi, dan review tutorial. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.